Jadi suami saya pun juga ikut merasa kecewa ya. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Hari ini saya nggak membawa anak-anak saya, mereka ada di sekitar, tetapi hari ini khusus saya pemirsa ya. Dan sekarang saya mau membahas mengenai perjalanan saya dengan nggak bisa. Kalau tanpa mereka itu mustahil sekali pemirsa. Jadi nggak apa-apa lah. Dan saya akan membahas mengenai perjalanan saya dari Bali ke Jakarta dengan penerbangan bersama apa sih? Saya nggak tahu harus ngomong apa kalau kurcil-kurcil di sekitar sini. Otak saya nggak tahu saya mau ngomong apa ya, dari lupa. Oke. Jadi seperti review gitu pemirsa ya, review saya dengan AirAsia Indonesia. Jadi perjalanan saya dengan AirAsia waktu itu Bali Jakarta pemirsa, suami saya booking tiket melalui online. Dan waktu itu kita tidak. And also Garuda Indonesia. Nah, sekarang kita mau ngomongin AirAsia dulu ya, oke? Jadi waktu itu kita sengaja tidak reserve tempat duduk. Like Robin Asing Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Oke, sekarang gantian mami ya. Oke, gantian mami, oke? Oke nggak? Mami boleh ngomong sekarang? Iya, jadi suami saya waktu itu booking tiketnya lewat online dan sengaja tidak reserve tempat duduk karena kita pikir kan perjalanan dari Bali Jakarta kan tidak terlalu lama, jadi nggak masalah lah kita duduk di mana gitu ya pemirsa. Dan setelah itu sampainya kita di check-in area, di situ kita baru kaget sekali karena mereka memberikan tempat duduk kita itu random gitu pemirsa, jadi nggak satu bangku berempat. Kak, sebenarnya kita nggak masalah sih kalau kita ditaruh di depan atau di belakang gitu. Tapi yang bikin kita syok itu, ini anak saya itu duduknya terpisah dengan saya. Jadi Annabelle itu duduknya itu, jadi ini sekilas videonya ya. So ini tempat duduk saya. Saya duduknya di sini. Lalu suami saya duduknya depan situ loh. AirAsia keren banget ya. Jadi Annabelle duduk di kursi di mana di situ dia duduk bersebelahan dengan orang lain, bukan saya. Dan saya duduknya di kursi sebelahnya lagi di tengah. Jadi Annabelle di bangku sebelah dengan orang lain dan saya duduk di bangku sebelah dengan orang lain juga pemirsa. Sekarang pemirsa bayangin ya, masa sih anak umur 5 tahun bisa duduk sendiri gitu. Nah, setelah kita sebenarnya waktu di check-in itu kita udah bertanya kepada petugas di check-in ya. Kita tanya apakah bisa ditukar gitu, karena atau saya itu ya, atau saya sebelahnya Annabelle atau orang lain nanti bisa diganti gitu ya. Tapi yang dari check-innya bilang memberitahu kita bahwa itu tidak bisa diganti dengan alasan sudah Annabelle, please. Jadi kita nggak bisa pindah karena dikarenakan sudah penuh, alasannya seperti itu. Jadi oke. Jadi cara yang lain yaitu dengan cara kita nanti setelah di pesawat kemungkinan kita bisa nego gitu ya sama awak kabin ya. Nah, setelah itu kita sampailah di pesawat, dan masuk ke dalam pesawatnya. Dan di situ ternyata nggak penuh pemirsa, masih banyak bangku-bangku kosong. Dan secara waktu itu sebelahnya Annabelle pun kosong. Jadi ketika kita masuk, saya langsung duduk di sebelahnya Annabelle dan ada gap satu bangku gitu, suami saya sama Robin di situ. Untung suami saya duduk sama Robin kan, nggak terlalu lah ya.
Jadi saya sengaja duduk di bangku kosong sebelahnya Anabel sambil menunggu kira-kira ada yang datang di situ atau tidak. Ternyata enggak. Jadi perempuan yang duduk di sebelahnya Anabel itu tengahnya itu kosong, Anabel duduknya di situ sendiri. Gitu. Sebenarnya saya bingung kenapa saya nggak diberikan tempat duduk sebelahnya Anabel gitu loh. Kenapa saya harus duduk di bangku yang sebelahnya lagi, yang di tengah-tengah orang juga gitu. Saya tidak habis mengerti gitu. Ataukah mungkin orang yang sudah booking nggak jadi datang atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi saya lihat ada beberapa, nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa bangku yang dua sisi gitu itu kosong pemirsa. Nah, jadi suami saya pun juga ikut merasa kecewa ya pemirsa, karena ini adalah pengalaman pertama kali selama suami saya ya, khususnya yang sering naik pesawat. Jadi ini pertama kali sekali kita punya pengalaman seperti ini ya. Dan untungnya perjalanannya itu lancar, nggak ada masalah, dan mendaratnya juga nyaman sekali pemirsa. Jadi ya ada positif dan negatifnya ya, naik pesawat AirAsia Indonesia yang pertama kali ini pemirsa ya. Jadi saya hanya menyampaikan ya sedikit di sini, mungkin bisa sedikit diperbaiki cara mengatur tempat duduk ya, terutama untuk keluarga yang memiliki anak kecil. Kalau bisa anak kecilnya jangan dikasih tempat duduk sendiri, kan ya nggak bisa kan, nanti kalau ada apa-apa bagaimana gitu kalau anaknya tidak dikasih tempat duduk dekat dengan orang tua. Kalau mamanya atau papanya duduk sendiri kemungkinan masih bisa dipengerti ya, tapi kalau anak kecilnya yang ditaruh di tempat duduk terpisah itu sepertinya sangat langka sekali ya pemirsa. Nggak tahu, mungkin ada yang punya pengalaman seperti saya, mungkin ya bisa komen ya. Dan juga kalau bisa yang ramah gitu ya, terutama untuk orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalaupun kita sama-sama nggak bisa berbahasa Inggris atau bahasa dari mereka, paling tidak gerak tubuh atau muka, aura gitu kan, senyum atau bagaimana itu kan bisa sebagai ganti gitu loh. Jadi orang lain itu melihatnya kita tuh ramah walaupun kita nggak bisa ngomong bahasa mereka, seperti itu ya. Jadi review saya seperti ini untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video saya, dan khususnya untuk teman-teman yang punya pengalaman pernah naik pesawat AirAsia. Mungkin tidak semua punya pengalaman seperti saya, dan ini dari saya pribadi dan juga dari keluarga saya. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye.